Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi kita untuk matematika peminatan kelas 11 IPA. Materi yang terakhir, identitas penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Bentuk cos alfa kali cos beta, cos alfa kali sin alfa kali sin beta, dan sin alfa kali cos beta. Itu semua merupakan bentuk perkalian sinus dan kosinus. Sedangkan bentuk-bentuk cos alfa tambah cos beta, cos alfa dikurang cos beta, sin alfa ditambah sin beta, dan sin alfa dikurang sin beta merupakan bentuk-bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Untuk menemukan identitas penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, dimisalkan alfa sama dengan setengah P ditambah Q dan beta sama dengan setengah P dikurang Q. Jadi nanti kita akan menemukan rumus-rumus cos jumlah, cos alfa tambah cos beta, cos alfa dikurang cos beta, sin alfa ditambah sin beta, dan sin alfa dikurang sin beta. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita akan menemukan rumus identitas penjumlahan dan pengurangan sin dulu ya. Ini sinus dan kosinus. Sekarang yang sin identitas penjumlahan sinus dulu. Misalkan tadi kita misalkan alfa itu setengah P plus Q dan beta sama dengan setengah P min Q. Sin alfa kali cos beta yang sudah kita dapat sebelumnya itu sin kali cos itu sin jumlah ditambah sin selisih. Jadi setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan alfa sama dengan setengah P plus Q dan beta sama dengan setengah P min Q ke persamaan ini. Jadi alfanya kita ganti setengah P plus Q, betanya kita ganti setengah P min Q. Begitu juga yang alfa ditambah beta ini ya, sehingga terbentuklah sin setengah P plus Q kali cos setengah P min Q sama dengan setengah kali sin P plus Q, sin P plus sin Q. Nah sekarang kalau kita pindahkan tempatnya, setengah sin P plus Q sin Q sama dengan sin setengah P plus Q kali cos setengah P min Q. Nah kalau supaya setengahnya habis, maka kita kalikan dengan 2. Berarti tinggal sin P plus Q sama dengan 2 kali sin setengah P plus Q kali cos setengah P min Q. Itu yang pertama. Berikutnya, kita akan menemukan rumus untuk identitas pengurangan sinus. Ya. Misalkan seperti tadi ya, kita sudah kita misalkan yang pertama tadi alfa setengah P plus Q, beta setengah P min Q. Cos alfa kali sin beta. Cos kali sin itu sin jumlah dikurang sin selisih. Jadi setengah sin jumlah dikurang sin selisih. Nah, kalau alfa dan beta kita ganti setengah P plus Q seperti ini, didapat seperti ini ya.
Kemudian cos setengah P plus Q kali sin setengah P plus min Q ini sama dengan ini ya, setengah P ditambah setengah P itu berarti P setengah Q dikurang Q setengah Q itu 0. Jadi tinggal sin P. Yang ini setengah P, ini setengah Q, min setengah P plus setengah Q. Berarti P-nya yang habis, tinggal sin Q. Kalau kita balik seperti tadi, setengah sin P dikurang sin Q sama dengan cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Sin P kali sin Q aja kita kalikan 2, berarti 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Nah, jadi rumus untuk sinus jumlah dan sin selisih adalah kalau sin P plus Q sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Kalau sin dikurang sin itu cos sin. 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Mudah kan mengingatnya? Oke, selanjutnya penjumlahan kosinus. Ya, seperti tadi kita misalkan alfanya setengah P plus Q, beta setengah P min Q, maka cos alfa kali cos beta itu cos kali cos itu setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Seperti tadi ini ya. Jadi setengah cos jumlahnya kalau kita jumlahkan berarti setengah P tambah setengah P jadi P. Setengah Q dikurang setengah Q habis. Gitu juga ini setengah P dikurang setengah P habis. Setengah Q tambah setengah Q 1 Q jadi Q. Jadi cos setengah P plus Q cos setengah P min Q sama dengan setengah cos P ditambah cos Q. Kalau kita balik berarti seperti ini, dan kalau kita kalikan 2 maka cos P plus Q 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Kemudian kita akan menemukan rumus untuk pengurangan kosinus. Nah, seperti tadi kita misalkan ini kita ambil dari sin kali sin. Sin kali sin itu min setengah cos cos. Jadi min setengah cos jumlah dikurang cos selisih. Substitusikan alfanya setengah P plus Q, betanya setengah P plus Q untuk kedua ruas ini. Sehingga didapatlah sin setengah P plus Q kali sin setengah P min Q sama dengan min setengah cos P dikurang cos Q. Kalau kita balik berarti ini jadi positif. Setengah cos P dikurang cos Q sama dengan min sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Jadi cos P dikurang cos Q kita kalikan 2, berarti ini min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Jadi rumus untuk cos jumlah dan cos selisih adalah cos P ditambah cos Q itu 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Cos P dikurang cos Q min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Oke, contoh soal. Nyatakan ke dalam bentuk perkalian. Yang pertama, sin 65 dikurang sin 25 derajat. Yang kedua, cos 20 derajat ditambah cos 70 derajat. Yang ketiga, cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat. Yang terakhir, sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke, untuk menjawabnya, yang pertama, sin 65 derajat dikurang sin 25 derajat. Sin dikurang sin, berarti kosin. Jadi ini 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Jadi kosin gitu ya. Jadi sama dengan 2 cos. Ini kalau dijumlahkan 90 derajat, kalau dikurangkan 40 derajat. Setengah dari 90 45, setengah dari 40 20.
Karena 45 ini istimewa, udah ada nilainya setengah akar 2 untuk nilai kosnya. Kemudian 20 derajat ini tidak istimewa, jadi nggak perlu kita cari. Sehingga 2 kali setengah akar 2 kali sin 20. 2 kali setengah akar 2 ini akar 2 ya, jadi akar 2 sin 20. Nah, di sini bisa disederhanakan lagi, jadi akar 2 sin 20 derajat. Cos 20 derajat ditambah cos 70 derajat. Cos tambah cos. Berarti 2 cos ya. 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Jumlahnya berarti 90 derajat. Selisihnya negatif 50. Cos setengah dari 90, 45 derajat. Ini juga istimewa. Kemudian yang ini, cos negatif berarti positif cos. Jadi cos setengah dari min 50 itu cos 25 derajat. Yang istimewa 45 derajat, sedangkan cos 25 tidak istimewa. Oh ya, tadi Ibu keliru ya. Jadi kurang itu, jadi di sini sama dengan akar 2 cos 25 derajat. Ini belum disederhanakan. Silakan disederhanakan sendiri. Soal yang ketiga, cos 75 dikurang cos 15 derajat. Cos dikurang cos itu sama dengan min 2 sin sin. Jadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Kalau dijumlahkan dia 90 derajat dan kalau dikurangkan dia 60 derajat. Setengah dari 90 itu 45, setengah dari 60, 30. Kedua-duanya merupakan sudut istimewa sehingga bisa kita sederhanakan. Min 2 kali setengah akar 2, sin 30-nya setengah. Jadi 2 kali setengah 1, jadi min setengah akar 2. Yang terakhir, sin 75 ditambah sin 15 derajat. Ya, seperti tadi sin tambah sin itu sin cos. 2 sin setengah dari 75 tambah 15, cos setengah 75 dikurang 15 derajat. Ya, 90-nya juga bisa dikalikan setengah itu 45, istimewa 60 kali setengah 30, istimewa juga. Sehingga dia sudah punya nilai yang sederhana. Jadi 2 kali setengah akar 2 kali setengah akar 3. Jadi sama dengan setengah akar 6. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Itu materi terakhir pada semester ini. Silakan dipahami. Apabila masih belum paham, silakan tanya ke Ibu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.